Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah M.Hum yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menjelaskan mengenai ketepatan, menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta bahasa baku. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama Rido Guspa, yaitu saya sendiri, lalu yang kedua Miliatin Afriliandari, lalu yang ketiga Leonidas Ginting, dan yang keempat Farel Azka Raditya. Nah, materi yang pertama yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Indonesia negara yang memiliki keragaman bahasa dan suku. Untuk menyatukan keragaman tersebut melalui Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Tujuan penetapan ini adalah untuk mempermudah komunikasi antar suku, terutama dalam urusan resmi kenegaraan seperti pembuatan undang-undang, agar pesan dapat diterima oleh semua kalangan tanpa menimbulkan rasa iri antar suku. Lalu tujuan perumusan masalah negara tersebut ialah untuk mempermudah setiap suku dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam urusan kenegaraan, seperti membuat undang-undang. Pesan dan aturan di dalamnya tidak akan tersampaikan kepada semua kalangan jika menggunakan semua bahasa daerah. Dengan diusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, setiap suku dengan berbagai bahasa akan menggunakan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa ibu maupun bahasa kedua mereka sebagai urusan. Seiring perkembangan, bahasa di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bahasa negara. Bahasa negara sebagai bahasa yang memiliki kedudukan utama. Bahasa ini digunakan dalam kegiatan kenegaraan, peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan bertujuan mencerdaskan bangsa serta melatih keterampilan berbahasa lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Yang kedua ada bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu karena bagian dari masyarakat dan bagian dari budaya Indonesia. Bahasa daerah perlu dilestarikan, misalnya melalui pembelajaran muatan lokal. Namun, perubahan zaman menyebabkan bahasa daerah mulai tergerus. Faktor penyebabnya antara lain, yang pertama, orang tua tidak menurunkan bahasa daerah kepada anaknya. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir, cerita serta dominasi bahasa Indonesia atau bahasa asing. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bahasa daerah akan terancam punah. Baik, selanjutnya ada bahasa asing. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, kini banyak digunakan di Indonesia karena merupakan bahasa internasional yang menjadi bahasa pengantar di berbagai bidang. Banyak istilah asing yang akhirnya diserap ke dalam bahasa Indonesia, terutama ketika tidak ada padanan kata yang tepat. Perkembangan globalisasi, perdagangan internasional, serta kemajuan teknologi juga mendorong penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik manfaatnya, kita perlu waspada karena penggunaannya. Bahasa asing yang berlebihan dapat mengurangi peran dan kelestarian bahasa daerah. Selanjutnya ada bahasa baku. Bahasa Indonesia berkembang di lingkungan multikultural dan menyerap unsur dari berbagai bahasa. Bahasa Indonesia terdiri dari 2 bentuk, yaitu bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa standar yang diterima semua penutur dan digunakan dalam situasi resmi seperti dokumen, pendidikan, dan komunikasi formal. Bahasa baku bertujuan memudahkan pemahaman antar penutur dari berbagai daerah dan memastikan istilah tidak disalahartikan. Bahasa baku memiliki daya tahan lama sehingga dokumen resmi tetap dapat dipahami meski sudah lama ditulis. Sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi informal seperti percakapan sehari-hari antar teman, keluarga, atau antar pedagang dan pembeli. Pemakaian bahasa harus menyesuaikan situasi. Dalam situasi formal digunakan bahasa baku, dan dalam situasi santai atau informal boleh digunakan bahasa tidak baku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.